لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang al-musnad dengan al-muttasil. Ya. Anda ngerti apa perbedaan di antara musnad dengan al-muttasil? Naqra insyaallah. Pada subuh kali ini kita masuk ke an-naw' tsamin, jenis yang ke-8. Al-musalsal. Al-musalsal. Kata Imam Al-Baiquni rahimahullah, musalsalun qul ma'ala wusifa ata misal amma wallahi amba'anil fata kadzaka qad haddatsanihi qa'ima aw ba'da an haddatsani tabassuma atau tabassama. Sebelum saya mengartikan ucapan Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah, kita kenali dulu apa itu musalsal sehingga dengannya akan lebih jelas dan gamblang apa yang diinginkan oleh beliau rahimahullah. Musalsal secara lughah, secara bahasa, ittisalu syai' ba'du bi ba'din. Ya. Ittisal, ya, bersambung sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Ya, makanya ketika ada rantai ya, tahu teman rantai kan? Itu disebut sebagai silsilatul hadid. Silsilatul hadid. Kenapa disebut sebagai silsilatul hadid? Karena besinya saling bersambung. Ya, direkatkan. Nah, wal musalsalul hadis, adapun musalsalnya hadis, wa min sifatil isnad, itu sanad yang ada pada hadis tersebut dia bersambung. Dan tidak hanya bersambung saja, karena hanya sekedar bersambung itu pembahasan dalam ittisal. Tetapi di sini ada tambahan. Ada tambahan makna yang disebutkan di sini oleh muallif. Ya. Qala Ibnu Shalah, perhatikan, al-tasalsul min nu'util asanid. Tasalsul adalah persambungan sanad, wa huwa ibaratu an tatabu ar-rijalul isnad tawaruduhum fi wahidan ba'da wahid ala sifatin aw halatin wahidah. Baik, saya artikan tatabu rijalul sanad, yaitu berurutannya rijal sanad, ya, antara satu dengan yang lainnya dengan sifat yang khusus dan dengan hal yang khusus. Contohnya, ada seorang rawi, ya, menyampaikan hadis dari gurunya. Nah, ketika dia menyampaikan hadis dari gurunya, dia tersenyum. Ya. Karena gurunya ketika menyampaikan hadis tersebut dalam keadaan tersenyum. Jelas ya? Jadi gurunya juga ketika menyampaikan hadis dalam keadaan tersenyum. Guru yang di atasnya juga menyampaikan hadis dalam keadaan tersenyum. Jadi ini disebut sebagai apa? Musalsal tersenyum. Tabassuman. Jelas ya? Jadi terkadang gerakan tangan. Ya, terkadang mimik wajah. Terkadang dengan ucapan. Dengan ucapan. Apa yang diucapkan oleh gurunya ketika menyampaikan hadis tersebut, itu lagi yang dinukilkan. Ini namanya musalsal. Jelas? Jadi ada tambahan makna dari makna ittisalus sanad
namun dengan sifat yang khusus, dengan keadaan yang khusus. Iya. Misalnya seorang guru sedang duduk, kemudian ketika dia akan menyampaikan hadis tersebut, dia berdiri. Dia berdiri. Iya. Nah, murid yang menyampaikan dari guru tersebut, ketika dia akan menyampaikan hadis yang disampaikan oleh gurunya, dia juga berdiri. Jelas? Nah, ini disebut sebagai apa? Musalsal al-qiyam. Paham? Gambarannya bisa difahami? Baik. Qala Dzahabi rahimahullah, musalsal maka sanaduhu ala sifatin wahidatin fi tabaqatihi. Kata Dzahabi, al-musalsal maka sanaduhu ala sifatin wahidah. Apa yang ada dalam sanad tersebut dengan sifat yang wahid, dengan sifat yang satu di tabaqah-tabaqahnya. Ya, fulan bin fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Ini fulan, an fulan kan tabaqah-tabaqahnya masing-masing. Nah, setiap tabaqah dia menyampaikan hadis seperti yang tersampaikan oleh gurunya. Jadi kita tidak membahas isi matan hadis, tapi ekspresi dari yang menyampaikan hadis tadi. Apakah dalam keadaan tersenyum? Apakah dalam keadaan dia berdiri? Apakah dalam keadaan dia menunjukkan tangannya? Paham ya? Ini sisi pembahasannya. Dan kira-kira apa manfaat pembahasan ini dalam ilmu hadis? Nanti akan dijelaskan dan dipaparkan oleh para ulama. Baik, perhatikan baik-baik ucapan Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah. Musalsalun qul ma'adha wusifa atah. Musalsal yaitu apa yang didatangkan dari musalsal tersebut dengan sifat-sifat tertentu. Ya, misal contohnya amma wallahi amba'ani al-fata. Ya, jadi setiap dia menyampaikan hadis tersebut kan biasanya disebutkan amba'ani. Paham ya? Di sini disebut ditambah dengan wallahi. Wallahi amba'ani al-fata. Apa tambahan di sini? Wallahi. Ya, jadi setiap rawi yang menyampaikan hadis tersebut dia menggunakan dengan wallahi, demi Allah, amba'anil fata. Amba'ani artinya mengkhabarkan kepada saya, yang menginfokan kepada saya, itu namanya amba'ani. Nah, maka disebut dengan surat An-Naba. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Dari berita yang besar. Jadi amba'ani artinya apa? Yang memberitakan kepada saya. Tetapi dengan ditambah lafaz apa? Wallahi. Di setiap rawi yang menyampaikan hadis tersebut dia selalu menambah kalimat wallahi. Amba'ani fulan. Wallahi amba'ani fulan. Wallahi amba'ani fulan. Ya. Taib. Kadzaka qad haddatsanihi qa'imah. Demikian juga ya, dia telah mengkhabarkan hadis ini dalam keadaan dia berdiri. Jadi setiap dia menyampaikan hadis dia berdiri. Nah, ketika dia menyampaikan kepada murid setelahnya, guruku ketika menyampaikan hadis ini, dia dalam keadaan berdiri. Dia juga ikut berdiri. Ya, nah muridnya lagi mengkhabarkan hadis yang dia dengar dari gurunya juga dalam keadaan apa? Berdiri. Paham di sini? Kadzaka qad haddatsanihi qa'imah. Au ba'da an haddatsani tabassuma. Atau bentuk yang lain, sifat yang khusus, setelah dia mengkhabarkan kepada saya, dia menyampaikan hadis, dia tersenyum. Ya, qala haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah sampai terus tertawa. Tersenyum dia. Ya, sebagaimana hadis yang datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam hadisnya, inilah a'lamu akhir rajul khuruju minan nar. Sesungguhnya aku mengetahui laki-laki yang paling terakhir keluar dari api neraka dalam keadaan zahfan, dalam keadaan dia terpanggang. Kemudian dia menoleh ke neraka dan kemudian dia berkata, tidak ada satu orang pun yang lebih bahagia, lebih senang hidupnya dibandingkan aku. Iya, ini laki-laki ini kondisinya apa? Dia baru saja dikeluarkan dari neraka. Sementara para nabi, para syuhada, para salihin semua sudah masuk dalam surga. Dia baru dikeluarkan, badannya masih terpanggang dan dia masih melihat neraka.
Kemudian dia masuk dalam surga. Ya, singkat cerita dia masuk dalam surga. Kemudian Allah berkata, tamanni. Ya, berangan-anganlah engkau. Kemudian dia berangan-angan, seluruh apa yang diangan-angankan akan didapatkan. Ya, kemudian Allah ingatkan, ini, dan ini. Hampir tidak ada sesuatu yang terbetik dari hatinya, dari angan-angan tersebut. Semua sudah ada. Kemudian kata Allah, wa hadza laka wa asyar amsalihha. Ini buat kamu dan dilipat dengan 10 kali lipat. Ya. Kemudian dia berkata, ya Allah, antar Rabbul Alamin. Engkau adalah Rabb, pemilik alam semesta ini. Bagaimana engkau bercanda kepadaku? Kata laki-laki yang masuk surga di akhir penghuni neraka. Ya, penghuni neraka yang paling terakhir masuk surga. Ketika dia mengatakan ini kepada Allah, Allah tertawa. Disebutkan dalam hadis tersebut, Allah tertawa. Dan Nabi SAW ketika menyampaikan hadis ini juga Rasulullah tertawa. Dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika menyampaikan hadis ini beliau juga dalam keadaan tertawa. Ini namanya musalsal, ya, tertawa. Tadi disebutkan di sini, au ba'da an haddatsani tabassuma. Ya, setelah dikhabarkan hadis tersebut dia tersenyum. Nah, murid-murid yang menyampaikan hadis dari gurunya semua tersenyum sampai yang meriwayatkan hadis tersebut. Ini disebut dengan musalsal tabassum. Jelas sisi pembahasannya? Bisa dibedakan apa perbedaannya di antara muttasil dengan musalsal? Bisa dibedakan ya? Kalau muttasil pembahasannya hanya dalam masalah apa? Pembahasannya hanya dalam masalah. Kalau musalsal juga pembahasannya dalam masalah sanad. Tetapi apa? Ada tambahan khusus dari tambahan tersebut dengan sifat. Apakah sifat dengan ucapan ataukah sifat dengan bentuk apa? Perbuatan. Dia berdiri, dia tersenyum. Jelas ya? Nah, apakah hadis-hadis tentang musalsal ini? Kita nggak berbicara matan hadis ya. Adapun matan hadis di luar pembahasan. Ya, nanti para ulama mengatakan hadzal musalsal dhaif. Musalsalnya apa? Lemah. Tapi belum menunjukkan sanadnya apa? Hadis tersebut apa? Tidak mengharuskan ketika musalsal itu lemah, hadisnya menjadi lemah karena musalsal adalah ziyadah. Pembahasannya apa? Ziyadah daripada ekspresi wajah atau badan dan lain sebagainya. Nah, ziyadah ini yang lemah, sanadnya belum tentu lemah. Ketika sanad tidak lemah maka tidak berpengaruh kepada matanul hadis. Bisa difahami ya? Bisa dibedakan di antara musalsal dengan muttasil. Kalau muttasil dia khusus pembahasan kepada pembahasan sanad. Ini ziyadah yang ada dalam sanad tersebut. Ya, ziyadah yang ada dalam sanad tersebut. Ilam rahimakallah, annal musalsal ala qismain. Ketahuilah yang semoga Allah merahmatimu, musalsal itu ada dua. Ma yakunu sifatan li riwayah atau tahammul. Apa yang dia menunjukkan sifat riwayah hadisnya tersebut. Ya, nanti akan disebutkan contoh di sini. Misalu ma yatasalsal bi sami'tu fulanan qala sami'tu fulanan ila akhir sanad yatasalsal bi haddatsana atau akhbarana ila akhirih wa min dzalik akhbarana wallahi fulan qala akhbarana wallahi fulan. Jadi musalsal itu bisa dengan musalsal dengan sami'tu. Jadi semua rawi hadis mengatakan apa? Semua rawi hadis mengatakan sami'tu. Namanya musalsal apa? Sami'tu. Dan juga terkadang semua ahlul hadis mengatakan akhbarana. Itu disebut dengan musalsal apa? Akhbarana. Ya, ini jenis yang pertama. Adapun jenis yang kedua, ma yakunu sifatul liruwah. Ya, yang kedua sifat rawinya. Jadi sifat sanadnya, yang kedua sifat rawinya. Bagaimana sifat rawinya? Disebutkan di sini oleh Syekh, ya,
Au halatan lahum, atau keadaannya mereka, tersenyumkah, berdirikah, dudukkah, ketawakah. Ya, ini kembali kepada sifat dari yang merawikan hadis tersebut. Mithalul isnad, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, sanad hadis, ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk selalu mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu dengan baik. Wal musalsal biqaulihim inni uhibbuka. Ya, dia mengatakan sesungguhnya aku mencintaimu. Faqul, katakanlah hadatsana fulan. Kemudian yang selanjutnya mengatakan inni uhibbuka, ya hadatsana fulan. Tapi yang lainnya berkata inni uhibbuka hadatsana fulan. Jadi sebelum dia mengkhabarkan hadis tersebut dikhabarkan kepada saya oleh si fulan, dia menambah kalimat apa? Inni uhibbuka. Faham ya? Jelas? Nah, wa hadis tashbik bil yad. Ya, atau hadis at-tashbik bil yad. Jadi setiap rawi tersebut menyampaikan hadis, dia membuat tangannya seperti ini. Ya, qala hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan dia apa? Menggenggam tangannya. Nah, murid yang mendengar hadis tersebut, dia lihat dari gurunya. Menyampaikan hadis tersebut, dia juga ikut menggenggam tangan. Jelas ya? Jadi orang yang di bawahnya, ketika dia melihat gurunya menggenggam tangan, dia juga ikut menggenggam tangan. Ini namanya hadis musalsal bi tashbikul bilyad. Ya, tashbik bilyad. Atau yang semisal dengannya, apa yang dilihat narwi, apa yang teriwayatkan, dan ini jumlahnya sangat banyak sekali. Ya. Apakah kebanyakannya itu sahih ataukah kebanyakannya dhaif? Ya. Perhatikan. Qala Ibnu Salah wa kullama tusallam musalsalat min ad-dha'fin a'ni fi wasfil tasalsul la fi asl matan. Kata Imam Ibnu Salah, dan sedikit sekali hadis-hadis yang musalsal tersebut terselamat dari kelemahannya. Maksudnya di dalam sifat tasalsulnya, bukan dalam sifat apa? Matanul hadis. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, jadi kata Ibnu Salah rahimahullah, tasalsulnya hadis, ya tasalsulnya hadis kata Ibnu Salah itu kebanyakannya apa? Lemah. Kebanyakannya apa? Lemah. Tetapi kita tidak membahas dari sisi apa? Matan hadis, tasalsulnya itu. Ya, dia dalam berdiri, dia dalam dan senyum, dia dalam tertawa, dia dalam meletakkan tangannya. Faham ya? Bisa difahami di sini? Baik. Qala wa khairuha ma kana fi dilalatun ala ittisal as-sima' wa adamu tatlis. Nah, apa faedah seseorang? Apa faedah dibahas tentang hadis musalsal di dalam pembahasan ilmu hadis? Wa khairuha, ya, yang terbaiknya adalah makana fi dilalah ala ittisalis sima. Ini menunjukkan bahwasanya hadis tersebut memang didengar. Jadi bukan hanya sekedar dia menginfokan hadis tersebut dia dengar dari gurunya, tetapi ada tambahan gurunya sambil berdiri di situ. Ini kan menunjukkan tambahan faedah atau tidak? Ada tambahan faedah. Paham? Misalnya begini. Ada orang menginfokan terjadi kecelakaan. Ya, orang yang menyampaikan kepada kita ini orang yang thiqah. Si fulan terjadi kecelakaan. Ya, kita terima atau tidak? Kita terima. Kemudian ada tambahan berita yang disampaikan. Jadi, ya, kecelakaannya itu dia kan berdiri. Setelah berdiri, tiba-tiba ditabrak dia. Jatuh dia. Nah, ketika ditabrak, orang tadi jatuh, dia lari. Ya, dia lari dia. Ya, bapak itu ditinggalkan sendiri misalnya. Si fulan ditinggalkan sendiri, dia kabur. Ya, nah bagaimana nanti akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika dia nabrak orang kabur? Ini menambah keyakinan atau tidak? Menambah keyakinan bahwasanya orang tersebut memang benar-benar kecelakaan karena ada sifat yang disifati dengannya, kejadiannya begini, kejadian begini. Bisa difaham ya? Kalau seandainya dia mengatakan si fulan kecelakaan, antum terima atau tidak? Kita ketahui dia adalah orang yang jujur, dia orang yang thiqah. Ya, dia orang yang thiqah. Nah, ya kita terima. Tapi ketika dia menambah berita, bagaimana bentuk kecelakaannya,
di mana celakanya, kemudian apalagi kejadiannya, ini semakin menambah apa? Keyakinan. Bisa difahami ya? Nah, terkadang ya kecelakaannya benar terjadi, cuman tambahan-tambahan itu terkadang apa? Banyak tambahannya. Paham di sini? Jadi betul dia terjadi kecelakaan, ada, cuman tambahannya ini yang kadang apa? Dipermasalahkan. Ya, sambil terkadang ada tambahan berdirinya di sebelah kiri. Ya, pas sebelah kiri dia mau belok kanan sedikit. Pas belok kanan sedikit itulah kecelakaan. Bisa difaham ya? Jelas ya ikhwan? Jadi kita sudah membahas di awal pembahasan dalam pembahasan dalam ilmu hadis itu tidak dilihat seseorang itu dari kefiqahannya dari sisi al-adalahnya. Ya, ada orang dia adalahnya masya Allah, dia jaga salat, dia tahajud, dia sering berpuasa, tetapi terkadang dalam nukul khabar orangnya nggak bisa diterima. Ya, tidak bisa diterima dalam penukilan khabar. Makanya banyak ulama hadis ditolak riwayatnya. Seperti siapa? Seperti Abdullah ibn Lahiyah. Abdullah ibn Lahiyah imamnya ahlul hadis. Dalam berkata ulama. Ya, tetapi dalam periwayatannya tidak diterima. Karena dhaif dia. Abu Hanifah. Antum meragu keilmuan Abu Hanifah? Fuqaha, dari fuqahanya imam madhab yang 4. Ya, tapi riwayatnya enggak diterima oleh para ulama, dhaif. Ya, bisa saja ya terkadang ya seorang rawi jago dalam masalah tajwid, tapi ketika dalam pembahasan hadis enggak diterima dia. Begitu juga ada rawi yang dia jago dalam masalah hadis, tapi dalam masalah apa? Tajwidnya enggak keterima. Ini syai' ma'lum di sisi para ulama. Cuma yang ingin kita sampaikan, tidaklah semua orang yang dia itu memiliki adalah ya yang riwayat penyampainya itu bisa diterima. Ya, dan ini banyak sebab. Bisa saja pertama ya dia terlalu mudah untuk menerima khobar dari seseorang, kemudian khobar yang dia terima tersebut langsung dia khobarkan ke orang lain. Ya, terlalu mudah menerima khobar dari seseorang. Ya, makanya ayo rahimani wa rahimakumullah, ya, ini hal yang perlu untuk kita perhatikan ya, terlebih dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak semua apa yang kita dengar itu harus kita sampaikan. Kalau seandainya pun harus kita sampaikan, kita teliti benar-benar permasalahannya. Benar enggak? Ya, jadi jangan antum punya prinsip, wah ini kan teman pengajian. Dia kan sudah ikut pengajian, jadi setiap yang dikhabarkan akhirnya terterima. Ya, jadi kadang-kadang memang orang itu maya tahammal. Dalam menerima khabar itu enggak kurang, pokoknya ada yang salah. Iya, contoh yang sering saya contohkan. Fulan ingin kali mau nikah. Ya, ini berita pertamanya, si fulan ingin nikah. Faham? Nah, ketika dia kabarkan, dia dengar, kemudian dia sampaikan kepada yang lain. Si fulan mau nikah. Ya kan? Dia kan menafsirkan sendiri. Dia ingin nikah, si fulan mau nikah. Ini kan niat, siapa yang enggak pengen nikah? Ya enggak? Nah, ketika dia mengatakan si fulan mau nikah, berarti kan sudah ada calon di sini, sudah ada tanggal. Cuman kalimat dari ingin menjadi apa? Mau. Paham? Nah, yang mengkhabarkan fulan mau menikah, ya, ada tambahan lagi yang menyampaikannya. Dia mau nikah. Ini dia kan orang sigli, ya, paling istrinya calon istri orang sigli juga lah. Dia mau nikah dia di sigli. Ada tambahan lagi. Nanti selanjutnya berkata, ini kan sudah bulan Ramadan, kayaknya nggak mungkin nikah di bulan Ramadan kan? Ya mungkin dia beberapa hari sebelum Ramadan dia nikah. Jadi dia menafsirkan ucapan tersebut, dia tafsir sendiri, kemudian jadi khabar. Iya, si fulan mau nikah sebelum Ramadan. Padahal dia mengatakan saya pingin sekali nikah. Hasil yang tersampaikan, dia mau nikah sebelum Ramadan. Bisa difahami oleh ikhwan? Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, la yakuna rajulu imaman
hatta la yukhbir bima sami'a. Tidaklah seseorang itu dikatakan sebagai imam, ya, sampai dia tidak mengkhabarkan seluruh apa yang dia dengar. Apalagi tidak tersebut, ya, tidak, syaratnya tidak ketat dalam menerima khabar. Ya, nah ini kasus yang kasusnya itu pribadi orang, apalagi kasusnya kasus negara. Paham di sini ya walikum? Ini lebih parah lagi kalau kita sembarangan dalam berbicara. Ini parah. Ini masalahnya masalah kehormatan, keamanan dan darah muslimin. Ya, dan terlebih terkadang dia menafsirkan dengan penafsirannya masing-masing. Perlu untuk ketahui, di Arab Saudi, ya, di tahun ajaran ke depan ini, pemerintah Arab Saudi membuat aturan di Arab Saudi belajar bahasa Cina. Sudah dimulai awal masuk ajaran baru. Belajar bahasa Cina. Ya, dan sebagian baliho di Arab Saudi sudah ada tulisan Cinanya. Nah, kalau seandainya di Indonesia terjadi begini, kira-kira apa komentar orang? Hah? Apa kira-kira komentar orang? Hah? Udah belajar bahasa Cina. Kita sebagai Ahlus Sunnah memandang sesuatu itu dengan dalil. Pertama, dari sisi pembahasan. Apa hukumnya belajar bahasa orang kafir? Iya. Apa hukumnya belajar bahasa orang kafir? Rasulullah SAW memerintahkan seorang sahabat untuk mempelajari bahasa mereka pada waktu itu. Ini menunjukkan apa? Bolehnya seseorang mempelajari bahasa orang kafir kalau ada maslahat di sana. Nah sekarang kedua, apa bedanya bahasa Inggris dengan bahasa Cina? Hah? Bahasa Inggris bahasa orang Islam? Bahasa Inggris bahasa Quran? Hah? Apa bedanya bahasa Cina dengan bahasa Inggris? Apa bedanya? Saya ingin tanya sama itu. Hah? Hurufnya berbeda. Nah ketika Anda mengkritik negara, karena sebuah negara itu mempelajari bahasa Cina, kenapa Anda nggak mengkritik orang belajar bahasa Inggris? Kan sama-sama bahasa orang kafir. Oh enggak, Cina, itu udah aneh-aneh itu sudah. Bisa difahami? Kalau dikatakan Inggris kan, bahasa Inggris kan bahasa dunia yang orang menguasai dunia. Nah sekarang masalahnya, ya Cina itu menguasai ya semua perdagangan di seluruh dunia. Jadi nggak ada bedanya. Bisa difahami? Dan terkadang sebuah negara itu dia membuat halal yang seperti ini, ada sesuatu yang dia inginkan yang kita nggak tahu. Yang kita nggak tahu apa di balik itu semuanya. Bisa difahami? Nah bisa saja Arab Saudi ya membuat hubungan besar dengan negara Cina, bisa investasi di Cina, dan juga orang Cina bisa ke Arab Saudi, ya dengannya apa? Terbuka kerjasama yang baik. Udah, Arab Saudi, kami ingin bangun masjid kami di sana. Ya sebagai pusat studi Islam. Kita ngerti nggak hal yang kayak gini? Hah? Ya sudah, kami ingin buka juga universitas di sana. Ya, supaya orang-orang Arab Saudi yang bekerja di sana, menjaga perusahaan itu juga bisa mereka sekolah dan belajar. Ya, kami juga ingin menerjemahkan bahasa Quran dengan bahasa Cina. Cuma orang kan, ya namanya dia belajar politik enggak, belajar khusus dengan ilmu siasat enggak, ya enggak. Ya jangankan untuk urusan negara besar, siasat di rumah tangganya aja kadang kacau. Gimana ente mau protes urusan negara? Yang terkadang orang punya pandangan luas di belakang sana. Bisa difahami ya ikhwan? Ini kadang-kadang orang memang subhanallah sukanya komentar aja. Sukanya mengkritik sesuatu yang kadang dia nggak ngerti, sesuatu dia nggak paham. Bisa difahami ya? Makanya saya katakan tadi, jadi kalau di Indonesia, ya presiden, siapapun presidennya, ya belajar bahasa Cina di negara Indonesia, habis sudah. Akan dibully. Oh, apalagi ini bukti Indonesia mau dijual ke Cina. Cina sudah milik Indonesia, sudah milik Cina. Ah, ini buktinya. Ya supaya nanti ketika Cina sudah menguasai Indonesia, ya akhirnya apa? Sudah mudah komunikasi dengan presiden barunya nanti Cina. Kan sudah nambah-nambahan ini sudah nih penafsiran yang Masya Allah. Ya, jadi pengamat-pengamat politik yang terkadang nggak pantas jadi pengamat, akhirnya muncullah macam-macam. Ini kalau seandainya negara dimenangi oleh ini dan ini, kita takut nggak bisa sholat lagi nanti. Masya Allah. Allah ya ayyuhal rahimani wa rahimakumullah. Jadi begini. Pikiran kita ini akan sangat mudah terbawa.
tergantung dengan bacaan dan tontonan kita. Iya, ketika musim Piala Dunia, orang-orang yang memang berkutat dengan berita bola, video bola, ya, besok habis hari selesai pengajian, apa yang diceritakan di warung kopi? Oh, Masya Allah, golnya mantap kali kemarin. Kan gitu kan? Itu skornya 2,2 sekian. Karena tontonannya setiap hari itu apa? Bola. Yang dia baca, bola. Ya, makanya yang tersampaikan dalam majelis juga bola. Nah, kenapa para ulama terdahulu ketika yang mereka diskusikan adalah hadis? Seperti yang kita sampaikan, ada dua orang ulama keluar dari masjid badat isya di musim dingin, dia diskusi masalah hadis tanpa terasa adzan subuh. Kenapa yang dibicarakan hadis tersebut? Karena memang dia berkutat dengan apa? Antara hadis. Kan gitu. Jadi yang keluar juga hadis. Nah, sekarang ya, para pengamat politik ini yang tadinya mungkin pengajar kitab tauhid, pengajar ini, pengajar itu, mulailah beralih profesi sementara waktu. Ya, kalau memang pengikut portal beritanya yang pro ke A, ya, di Instagramnya juga video-videonya yang pro ke A, mau nggak mau apa? Terfikirkan dalam pikirannya. Wah, ini kalau ini begini. Dari mana dia dapat semuanya? Dari berita yang dia dengar, yang dia menjadi followersnya. Kan begitu? Nah, yang satunya lagi, dia ikut berita yang di sini. Semua pemberitaan yang di sini diikuti semuanya. Semua akun Facebook, Instagram yang sini semua diikut semua. Pikirannya juga beda atau enggak? Beda. Tergantung apa yang didengar, tergantung apa yang dia baca. Tergantung sama siapa dia bergaul. Ya, kebetulan nggak dekat sama yang nomor satunya di sini, tapi sama orang-orang dekatnya. Di sini juga nggak dekat sama orang nomor satunya, tapi dekat dengan orang dekat-dekatnya. Akhirnya apa? Terpengaruh dengan pemikiran seseorang. Paham ya? Dan ini nggak bisa diingkari. Ini nggak bisa diingkari ya ikhwah. Ya, apa istilahnya? Menjalas janas. Siapa yang dia duduk dengan sesuatu, walaupun dia nggak duduk berhadapan badan, tapi itu yang dia baca, maka dia akan terikuti. Jelas ya? Rasulullah menyebutkan tentang antara teman baik dengan teman yang jelek. Berpengaruh nggak kata Rasulullah? Oh, nggak mungkin. Beliau ini kan orang yang luar biasa, nggak mungkin berpengaruh. Rasulullah mengatakan berpengaruh, kok ayatnya pula bilang nggak berpengaruh. Bisa difahami ya ikhwah? Sehingga ya, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, apa yang Rasulullah sebutkan dalam hadis, jadi lupa sekarang. Jadi apa? Jadi lupa. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Lau ana ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri beriman, bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan keberkahan dari langit, dari bumi. Jadi hal yang seperti ini sudah terlupakan. Yang paling penting siapa presidennya, kan begitu sekarang. Ya enggak? Ke arah sana atau enggak? Dia lupa bahwasanya kemakmuran sebuah negeri, kesejahteraan sebuah negeri, ketika penduduk negeri tersebut beriman, bertakwa kepada Allah. Iya, dia lupa dengan firman Allah, "Falya'bud rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Lupa dengan ayat Allah. Dan hendaknya mereka menyembah pemilik rumah ini. Siapa itu? Allah. Yang dengannya apa? Allah akan memberikan kepada mereka makanan. Ya, tentunya Allah akan menguatkan ekonomi mereka, Allah memberikan keberkahan dalam tijarahnya mereka. Dan Allah memberikan kepada mereka apa? Keamanan. Jelas di sini, ini kalau ini nggak jadi presiden, negara kita kan kacau. Ini hilang keamanan pada negeri kita. Ya, anda lupa dengan Allah. Allah yang memberikan keamanan kapan? Ketika penduduk sebuah negeri bertauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, enggak ngambil berkah dari kubur, enggak mengambil berkah dari tempat keramat. Ini kunci yang Allah berikan dalam Al-Quran. Kok bisa yang kita berkutat dengan penuntut ilmu belajar dengan seperti ini, beberapa hari nonton kampanye A, kampanye B, kok jadi lupa? Kok lupa dengan ayat-ayat seperti ini? Dulu kan tersuarakan, sebaik apapun yang baiknya masyarakat akan membuat keberkahan. Ini kok nggak ada lagi sekarang? Kemana ini semuanya? Karena apa? Pengaruh dengan
berita-berita. Bisa dipahami ya ikhwan? Ya antum pegang. Hadis ini sering saya sampaikan dan saya sampaikan lagi pagi hari ini. Ya. Dan hadis ini akan kita sampaikan siapapun yang jadi presiden. Siapapun. Iya. Man asbaha minkum amanan fi sarbihi wa muafa fi jasadihi wa indahu qutu yaumi faka'anna mauhizat lahu dunya. Iya. Bisa difahami ya ikhwan? Jadi sebelum saya artikan. Apa yang terjadi pada hari ini? Tujuannya apa? Kan perkembangan ekonomi kan? Iya. Adapun masalah agama Allah sendiri yang telah menjamin agamanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan agama dan kami pula yang menjaga agama ini. Allah yang menjaga agama ini, bukan siapapun. Meninggal manusia yang paling terbaik, meninggal pemimpin dunia. Siapa itu? Rasulullah. Nah, secara analisa, kalau Rasulullah meninggal akan begini. Dan terjadi. Apa yang dianalisakan tersebut terjadi. Di hari yang pertama, meninggal Rasul, Al-Aswad Al-Insi, dia mengaku dirinya sebagai Nabi. Orang-orang yang memiliki penyakit di hatinya, dari kenifakan, dia nampakkan kenifakannya. Orang-orang yang lemah imannya murtad dari agama. Parah enggak kejadiannya? Parah enggak? Parah. Apakah Islam hilang? Hilang enggak Islam? Islam enggak hilang. Meninggal manusia yang terbaik di muka bumi ini. Bisa difahami? Yang analisa akan begini. Tapi Islam enggak hilang. Islam enggak hilang. Allah khabarkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Allah yang menjaga agama ini, bukan kita. Sangat mudah bagi Allah orang-orang yang macam-macam dengan agama ini habis dalam detik itu juga. Sangat mudah bagi Allah. Bisa difahami? Adapun dalam urusan keduniaan, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang seseorang seseorang mendapatkan keamanan untuk dirinya dan keluarganya. Selama sekian tahun ini antum merasakan keamanan enggak di negeri ini? Antum bisa berangkat sholat atau enggak? Antum bisa bekerja atau enggak? Antum bisa safar ke sana kemari atau tidak? Nah, wa mu'afa fi jasadih, kata Rasulullah. Sehat badannya. Antum sehat badan, sakit dapat JKA. Ya, dapat bantuan. Operasi jantung lah, inilah, itulah. Dapat kan? Iya. Wa indau qutu yaumi, dan dia punya makanan sehari makan. Antum punya makan, besok masih punya makan? Ada. Kok nggak kerja hari ini kan libur kan? Kira-kira kok nggak kerja hari ini besok masih bisa makan? Hah? Seminggu lagi masih bisa makan kalau nggak kerja? Seminggu lagi masih bisa makan, Masya Allah. Setahun lagi, jangankan setahun, 10 tahun ke depan saya nggak kerja, saya masih bisa makan. Apa kata Rasulullah? Faka'anna muhizat lahu dunia. Seakan-akan dunia itu berada di bawah kaki dia. Lupa kita dengan hadis ini? Hah? Ini nanti kacau ekonomi, begini. Akhi, ente cukup makan kan tuh besok? Iya, ini kalau negara begini, 10 tahun lagi kita bisa begini. Akhi, ente besok belum tentu hidup. Bisa ente mati. Kalau ente sudah ada jaminan besok makan 1 hari, udah dunia di bawah kaki ente. Ngapain ente pikir 10 tahun akan datang? Nah, ngapain? Besok ente cukup makan, mati ente besok, sudah selesai. Bisa difahami ya ikhwan? Dan kenapa menjadi hal-hal yang seperti ini? Ya karena bacaannya politik, tontonan videonya politik. Akhirnya apa? Mulai jadi pengamat politik yang nggak matang jadi pengamat, akhirnya jadi kacau. Iya, pemahaman agamanya jadi kacau, menjadi pengamat politik juga jadi kacau. Karena orang jadi pengamat politik sudah 10 tahun yang lalu sudah belajar politik, jadi pengamatnya jadi pengamat kan? Karena pengalamannya, sekolahnya, dan lain sebagainya. Lah kita, ya, coba-coba jadi pengamat politik. Ya, pengamat politik karbitan. Baru 2 bulan jadi pengamat politik, sudah. Wah, Masya Allah. La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita, memberikan taufik kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah selalu memberikan kebaikan kepada negeri ini. Bisa difahami ya ikhwan? Ya, ini yang sudah menjadi prinsip Ahlus Sunnah dari masa ke masa.
gak berubah. Berubah. Nah ketika mulai terjadi perubahan hal lain sebagainya, itu kita khawatirkan kita sudah banyak menonton apa yang sebenarnya nggak perlu untuk kita tonton. Bisa difahami ya? Wallahu ta'ala alam. Besok mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi anda sendiri dan buat antum semuanya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.